Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah, berkat karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam kajian rutinan khataman kitab Wiqayatul Insani Minal Jinni Wasyaiton, yang alhamdulillah sudah masuk kepada pembahasan bab yang ke berapa? 6 ya, tentang madakhilus syaiton, tempat-tempat masuknya setan. Kalau kemarin kita sudah bahas masalah apa? Al-jahlu, kebodohan. Pintu pertamanya adalah bodoh, seperti yang dijelaskan Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Maka pintu yang kedua ini tidak kalah ngerinya dan tidak kalah membahayakannya ketimbang pintu awal yang kemarin sudah kita bahas, yakni tentang al-jahlu, kebodohan atau ketidaktahuan. Kemarin sudah paham ya apa itu bodoh, apa itu ketidaktahuan, kenapa kita mesti faham betul tentang ilmu-ilmu syar'i dan ilmu-ilmu pendukung ketika hendak meruqyah dan hendak diruqyah. Kenapa? Karena pintu al-jahlu, ketidaktahuan atau kebodohan, itu adalah sesuatu yang menjadi sebab utama setan menguasai dan mempermainkan manusia. Kalau kita tidak pernah tahu celah-celah mereka, bagaimana mereka mengganggu kita, bagaimana mereka membalas dendam, bagaimana mereka menyusun strategi dan rencana-rencananya, langkah-langkah untuk penyesatan manusia, maka mudah sekali manusia itu tergelincir. Walaupun terlihat manusia itu seakan-akan rajin beribadah, tetapi ternyata ibadahnya digelincirkan oleh setan sehingga menjadikan ibadah itu sia-sia tanpa ada efek timbal balik yang dirasakan olehnya, tanpa ada efek baik yang dirasakan. Banyak orang-orang yang datang kepada kita, "Mas, saya sudah sholat, saya sudah baca Quran, saya sudah ngaji, saya sering sholat tahajud, saya sudah rutin puasa, tapi kenapa gangguan setan ini terus-menerus tidak kunjung pergi dari tubuh saya? Apa yang salah?" Nah, ini kita mesti tahu keilmuannya. Ruqyah itu tidak sebatas hanya kita membacakan tiup sebulfuh terus sembuh. Enggak. Saya katakan sekali lagi, mungkin di sini ada tamu-tamu yang dari luar kota atau baru yang gabung, penasaran apa itu ruqyah? Yang namanya terapi ruqyah bukan terapi sederhana. Tidak seperti terapi-terapi lain. Di dokter misalnya disuntik, ya, pereda rasa sakit, selesai sakitnya, ya, tidak seperti itu. Tapi yang namanya ruqyah ini termasuk salah satu cabang dari berbagai macam pengobatan Al-Quran, yang di dalamnya ada bekam, yang di dalamnya ada yang namanya a'syab, makan makanan yang baik yang Allah jelaskan dalam Quran, yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu apa? Terapi kejiwaan. Terapi jiwa bukan terapi stres, bukan. Tapi terapi jiwa yang dimaksud dalam Al-Quran adalah dengan mentazkiyah, mensucikan jiwa dari kotoran-kotoran jiwa yang menjadikan jiwa manusia itu kotor, ya, yang menjadikan hati dan pikiran manusia itu butak, sehingga setannya itu senang di situ, ya, dan tidak mau pergi. Ibaratnya sampahnya yang ada di dalam jiwa dan pikiran. Kalau itu belum keluar, selama-lamanya setan akan balik terus. Walaupun waktu di ruqyah dia pergi, tapi ketika pulang dari peruqyah akan balik semau dia. Oke, maka dari itu penting sekali kita mengkaji, mengkhatamkan kitab yang di dalamnya dijelaskan oleh para ulama kiat-kiat kita membentengi gangguan setan dan mengeluarkan setan dari dalam
tubuh kita. Dan yang perlu diketahui bersama sebelum kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, ini perlu dicatat baik-baik. Yang namanya gangguan setan tidak melulu itu kasus sihir. Yang namanya gangguan setan dalam tubuh manusia tidak semuanya kasus sihir, tidak semuanya kasus kesurupan atau kerasukan. Ada kalanya yang namanya setan itu mengganggu manusia di luar tubuh. Ini mau diruqyah bagaimanapun tidak akan ada reaksi apa-apa. Paham ya? Ada kalanya setan itu hanya membisikkan, menimbulkan was-was. Putranya mohon dijaga atau ditaruh di luar dulu supaya tidak mengganggu konsentrasi yang lain. Ya. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Apa tadi? Membisikkan was-was ke dalam hati manusia. Kalau sudah seperti ini, gangguannya adalah was-was, yang harus dilakukan apa? Mengisi hati dengan cahaya ilmu. Gak cukup dengan ruqyah saja. Ini perlu dipahamkan baik-baik. Karena banyak orang kena gangguan was-was minta diruqyah. Emang bisa? Ya bisa. Tapi paling utama, paling afdol itu ruqyah mandiri. Bukan minta ruqyah ke orang lain. Ya, ruqyah mandiri itu lebih utama. Selain ruqyah mandiri, terapi yang paling baik adalah dengan mengikuti kajian-kajian ilmu, mengkaji agama ini, bukan hanya mengaji saja teks bahasa Arabnya, tapi kita tahu apa maksud dari yang Allah firmankan pada ayat-ayat yang kita baca atau yang selalu kita baca, ya, ini surat Fatihah misalnya. Itu mesti kita kaji tafsirnya. Maksud-maksud yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah itu apa? Hikmah-hikmahnya apa? Keutamaan surat Al-Fatihah apa? Nah, ketika kita sudah tahu ilmu tentang Al-Fatihah saja, itu sudah cukup dari seluruh ayat-ayat ruqyah yang dibacakan oleh para peruqyah pada umumnya. Cukup kita meruqyah diri sendiri walaupun hanya dengan surat Al-Fatihah. Caranya gimana? Dengan mengokohkan tauhid. Tauhid tahu? Berasal dari kata apa tauhid? Wahada yuwahidu tauhidan. Mengesahkan Allah, meniadakan segala sekutu di samping Allah Subhanahu wa taala. Meniadakan segala tandingan-tandingan di sisi Allah, baik sesuatu yang dicintai, baik sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang dirindui, sesuatu yang dimurnikan peribadatan dan penghambaan diri kita. Itu dikhususkan semuanya, dimurnikan semurni-murninya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan pemurnian serta pengokohan tauhid tidak akan pernah tercapai tanpa adanya ilmu di dalam hati. Orang zaman dulu mengatakan ma'rifatullah, ya. Itu orang sufi. Versi orang sufi makrifat. Kalau kita katakannya keilmuan, tauhid tidak akan pernah mantap dan kokoh tanpa adanya cahaya ilmu di dalam hati. Ini perlu dicamkan baik-baik. Kadang kita sering katakan, ya, perkokoh tauhid, kuatkan tauhid. Orang nggak paham, orang awam itu. Tauhid kue apa, maning? Dengar kata tauhid aja mungkin baru kali itu. Maka perlu dijelaskan yang dimaksud menguatkan dan mengokohkan tauhid itu apa? Ya. Mengokohkan tauhid dan menguatkannya, ia dengan menghilangkan apa? Menghilangkan al-jahlu, menghilangkan kebodohan di dalam hati. Bukan kebodohan lah, ya, bahasanya kasar. Menghilangkan ketidaktahuan dalam hati. Orang yang tauhidnya kopong, ibadahnya serampangan, itu karena apa? Karena banyaknya kebodohan yang masih menyelimuti hatinya. Atau bisa jadi tertutupi oleh kabut-kabut kesombongan, merasa sudah lama ngaji, menyepelekan guru-guru yang lain, akhirnya tidak mau belajar. Akhirnya apa? Bobrok di tengah jalan, mudah sekali digelincirkan oleh setan, oleh belis. Ini harus dipahami betul-betul bahwasanya dalam konsep terapi Quran yang paling pertama harus dilakukan,
ya, adalah dengan membenahi tauhid, membenahi akidah kita, memperkokoh iman kita, dengan terus-menerus diisi kalbu kita, disirami dengan kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian ilmu syar'i yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau itu tidak pernah dikerjakan, ruqyah yang dibacakan hanya sebatas mendengarkan Al-Quran biasa, hampa, walaupun ada efek, tapi efeknya tidak maksimal. Yang didapatkan hanya kesurupan saja, mohon maaf, yang didapatkan hanya kesurupan saja. Wah, ya apa bedanya dewek karo dukun ebek? Betul? Apa bedanya kita sama dukun-dukun ebek? Ebek tahu enggak? Ini Banyumas semua kan ya? Ebek itu kuda lumping, senian di sini yang sukanya makan beling, sukanya ngupas kelapa dengan gigi. Apa bedanya kita sama dia? Kita ini tugasnya mengobati orang, membenahi iman mereka, ketauhidan mereka supaya lurus kembali di jalan Allah, bukan hanya sekedar membuat mereka kesurupan sehingga menjadi seakan-akan atraksi dan tontonan saja. Itu bukan seperti itu. Ya. Pasien-pasien yang diliput oleh kita itu tidak semuanya langsung sekonyong-konyong sembuh saat itu juga. Wah, enak sekali. Saya sih kepengennya kayak gitu kalau bisa. Tapi kan saya bukan Nabi Isa. Saya tidak punya mukjizat untuk menyembuhkan orang. Saya cuma bisa mohon sama Allah. Kalau Allah kabulkan sembuh, alhamdulillah. Kalau enggak, haknya siapa? Gusti Allah. Ini perlu ditekankan baik-baik. Kemarin ada orang datang ke rumah marah-marah sama saya. Udah diruqyah. Orang anak apa-apa, Nek. Loh Ustaz, saya ini ada gangguannya. Si ngobat ini siapa? Saya apa sampean? Saya bilang kayak begitu. Yang ngobatin itu siapa? Saya tuh lebih tahu, lebih paham masalah ini. Orang yang ada gangguannya itu seperti ini, orang yang tidak ada gangguannya itu seperti ini. Jadi nggak usah ngeyel, minta reaksi kesurupan. Orang tuh aneh, diruqyah mintanya kesurupan. Bukannya bersyukur, alhamdulillah Allah masih jaga sehingga jinnya tidak merasuki. Ini tidak. Diruqyah karena dia merasa ada gangguan sehari-hari, ruqyah saya sampai kesurupan. Ini aneh. Ya kan? Ini karena apa? Karena ketidaktahuan tentang ilmu syar'i, ketidaktahuan tentang hakikatnya pengobatan Al-Quran. Akhirnya yang dia telan mentah-mentah tontonan yang ada di TV. Paham ini? Lalu apa yang dituju dengan pengobatan Al-Quran? Yang dituju dengan pengobatan Al-Quran adalah ketenangan hati. Rujukan kita surat Az-Zumar ayat 23 di penutup akhir juz 23, letaknya pojok kanan Allah. Di pojok kanan ya. Pojok kanan sebagian atas sedikit. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Allah telah turunkan sebaik-baik perkataan yang serupa mutu ayatnya lagi diulang-ulang. Bergetarlah kulit orang-orang yang takut pada Tuhannya. Ini isyarat. Kalau antum, mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini baca Quran kok tiba-tiba merinding, itu bukan karena gangguan setan. Itu rangsangan Quran yang merangsang keluarnya hormon-hormon kebahagiaan dan hormon ketenangan yang disebutkan dengan hormon endorfin. Hormon endorfin keluar, bergetar kulitnya merinding. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Setelah hormon itu keluar, talinu juluduhum, tubuh mereka semuanya menjadi tenang. Wa qulubuhum, setelahnya hati mereka menjadi tenang. Karena apa? Kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita tuju dalam ruqyah. Bukan membuat orang kesurupan. Bahkan di setiap event kita selalu menjaga, Pak Bu, jangan sampai dikuasai jin. Tapi itu kan tidak bisa kita atur. Kadang kita sudah berikan pengarahan di awal. Yang namanya gangguan jin bertingkat-tingkat. Ketika dibacakan ada yang langsung kesurupan. Nah, itu sudah kita evakuasi. Kita tenangkan dulu, kita kembalikan ke rel awalnya supaya menjadi tenang. Tenang tubuhnya, tenang jiwanya. Kemudian kalau sudah tenang semua, sudah stabil,
kita susupi, kita masukkan cahaya-cahaya keilmuan yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Dari ilmu tauhidnya, masalah fikih misalnya bertoharoh kok suka dibuat was-was, ya wudu seakan-akan kentut terus, kita kasih ilmunya. Ya. Masalah tafsir, masalah hadis, inilah pentingnya kita dalam berdakwah, karena peruqyah itu adalah pendakwah, bukan hanya mendakwahi manusia tapi dakwahi jinnya. Nah, ini yang akan kita bahas pada pembahasan terbaru kali ini. Ya. Setelah kemarin kita bahas masalah al-jahlu, yang kedua pintu masuk yang disenangi sama mereka adalah al-ghadab. Al-ghadab. Apa artinya ghadab? Ghadab artinya nesu, marah-marah. Al-ghadab marah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghadabu min madakhili syaitanil kubra wa makaiduhul udma. Amarah adalah salah satu pintu terbesar setan untuk masuk dan menguasai manusia. Wa makaiduhul udma. Amarah juga termasuk tipu daya setan yang paling ampuh. Ya. Lianna syaitana yal'abu bil ghadbani kama yal'abul atfalu bil qurrati. Karena setan itu mempermainkan orang yang sedang marah dengan besar, ya, marah besar, seperti halnya anak kecil yang sedang mempermainkan bola. Gampang. Orang-orang silat, mana Mas Arif? Gak ada ya, capek. Orang-orang silat paling seneng kalau musuhnya itu dalam keadaan emosi. Gelut nih misalnya, kalau dia paham betul ilmu bela diri, paham betul tentang kejiwaan manusia, kok musuhnya emosi, musuhnya mabok, dia paling seneng. Kenapa? Mudah sekali dikalahkan. Karena orang marah itu nggak terkendali semuanya, tidak terkontrol. Dan setan juga sangat mudah menguasai mereka. Bahkan Syekh Wahid Abdul Salam Bali mengibaratkan seperti halnya anak kecil yang mainan bola. Pernah lihat anak kecil main bola? Seperti itu, sangat mudah. Bolanya nggak bisa apa-apa, dipermainkan ke sana kemari. Ditendang ke kanan, bolanya ke kanan. Ditendang ke kiri, bolanya ke kiri. Tendang melambung jauh ke atas, bolanya hanya ikut pasrah, tidak bisa apa-apa. Dan bahkan yang mempermainkan bukan orang dewasa, anak kecil. Ini kan perumpamaan dan kiasan yang luar biasa dalam maknanya. Yang hakikatnya anak kecil itu lemah secara fisik, secara akal belum sempurna, itu saja bisa mempermainkan. Ibaratnya setan sing paling kroco aja bisa mempermainkan orang yang sedang marah-marah besar. Apalagi setan yang kelasnya kakap, kelasnya ifrit, kelasnya marid. Kalau iblis ngapain dia turun? Kelasnya iblis ya ganggu para nabi dan rasul. Kalau ganggu kita cukup bayi-bayi mereka, balita-balitanya, silahkan ganggu manusia-manusia di jalan-jalan. Itu yang suka gangguin. Mudah kalau dalam keadaan marah yang luar biasa dahsyat. Wal musyahadatu akbar dalilun ala dzalik. Dan ini terbukti dengan apa yang kita saksikan selama ini. Ya. Yaqulu Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menjelaskan tentang orang yang senang marah-marah, ya, tentang hakikat marah. Yatasa'adu 'inda shiddatil ghadabi min ghilyani damil qalbi dukhanun madlamun 'ala dimaghi yastawi 'ala ma'adinil fikri. Ketika orang itu sedang marah, yatasa'adu 'inda shiddatil ghadab min ghilyani dam. Ketika seorang sedang marah, udara kotor akan naik dari saluran darah yang ada di dalam jantungnya. Dan mereka akan menuju kepada otaknya. Yastawi ala ma'adinil fikri, dan dia akan sampai kepada saluran-saluran otaknya.
Wa rubbama yata'adda ila ma'adinil hissi, dan bahkan dia akan menyeruak, menyebar masuk ke dalam seluruh panca indera dan organ tubuh manusia. Fatudlimu 'ainuhu hatta la yara biha, sehingga matanya menjadi gelap. Pernah lihat orang marah? Atau pernah marah ya? Dengan marah yang luar biasa dahsyat, menggoncang jiwa dan raga, mata itu menjadi gelap, sehingga orang susah untuk melihat dengan matanya. Atau kita kalau lihat orang marah, matanya jadi memerah. Kalau di kartun-kartun banteng itu ya, matanya jadi merah, merah legam, menyala, benar-benar hendak meluapkan amarahnya. Nah, kalau sudah seperti ini susah buat melihat. Wa taswaddu alaihi dunya bi asriha, sehingga dia melihat dunia itu semuanya gelap. Dari pernyataan Imam Ghazali ini ya ikhwah, ini pernah kita bahas tentang salah satu jenis jin namanya apa? Toyar. Jenis jin apa? Toyar. Di bab berapa waktu itu? Bab 2 ya. Tentang toyar, tentang asnaful jin, bahwasanya di antara mereka sering masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, al-jinnu rihun. Jin itu hakikatnya seperti, tubuhnya itu seperti angin, halus, lembut, dan bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui lubang-lubang serta pori-pori yang ada di dalam tubuhnya. Maka ketika jin itu masuk, ibaratnya mereka itu udara kotor yang ada di dalam saluran darah manusia. Ketika darah kotor ini terus-menerus dibiarkan, ini yang menjadi darah manusia itu bergejolak dan terjadinya ketidakseimbangan kerja organ tubuh di dalam tubuh manusia secara menyeluruh atau di tempat yang dia tempati. Ketika jin itu masuk, membawa penyakit-penyakit yang dia tuju untuk manusia, manusia itu menjadi goncang jiwanya, sehingga jadi marah-marah. Kalau kita katakan jin toyar ini suka membuat orang marah-marah tidak jelas. Seringnya jin toyar itu masuk dari amalan-amalan kanuragan atau amalan-amalan bid'ah yang sering dilakukan oleh seseorang dengan ritual-ritual khusus, hari khusus, waktu yang khusus, di tempat yang khusus. Kungkum misalnya, di pertemuan 3 sungai, bertapa, memandikan keris, waktu bulan Syuro, serta Maulid Nabi dengan bacaan doa-doa tertentu, atau menzikirkan sesuatu dengan jumlah bilangan sampai ribuan kali, dengan ritual puasa-puasa yang bid'ah yang tidak pernah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti yang masuk jin-jin jenis ini, sehingga menjadikan, mohon maaf, kita melihat orang-orang yang suka mengamalkan amalan-amalan seperti itu, walau secara casing kelihatan lembut, tapi keras hatinya dan suka marah-marah serta pendendam. Kalau sudah seperti ini, gimana caranya? Dibekam ya, dan dikeluarkan unsur-unsur buruk dan angin-angin kotor tersebut yang dibawa oleh jin untuk keluar dari tubuh manusia. Waktu itu kita pernah sampaikan ya, beberapa peta-peta jin itu masuk ke dalam tubuh. Toyar kebanyakan masuk melalui celah apa? Tulang ekor. Saya kasih contoh. Ustaz Arman mau? Nah, saya rukyah mau cuma ngasih contoh tempat masuknya aja. Sini tempatnya. Ini catat baik-baik. Nanti bisa diperagakan. Mereka masuk lewat sini biasanya, khususnya angin, sehingga menyebabkan orang yang sering was-was ya, ketika sholat atau ketika wudhu, maaf, seakan-akan seperti ada yang keluar dari air seninya, padahal dia kencingnya sudah bersih ya. Atau keluar seakan-akan seperti ada, maaf, kentut dari
duburnya. Padahal dia nunduk. Itu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim? Itu termasuk godaan-godaannya setan. Setan menggerak-gerakkan sesuatu di lubang-lubang tersebut. Nah, mereka masuk lewat sini. Kalau sudah lama, kelihatan dari dulu. Ada yang live di Facebook? Kalau enggak, dibuka dulu sebentar. Saya nggak ada kamera.